suatu sistem manajemen yang terstruktur ya. Misalnya ini ya. Ini kan tugas kemarin ya, bangun ERP dasar untuk bisnis kecil dengan dashboard yang menampilkan pendapatan, pengeluaran, dan laba. Ya. Ini juga bisa diganti dengan yang lain. Ya, misalnya untuk manajemen absen karyawan gitu juga bisa. Terus manajemen barang atau manajemen parkir, manajemen aplikasi antrian gitu, Anda bisa kembangkan sendiri ya. Jadi untuk membangun prompt seperti ini juga bisa digunakan menggunakan ChatGPT ya. Misalnya bikinkan prompt untuk membuat pencatatan keuangan secara sederhana menggunakan Firebase Studio gitu. Nanti GPT pun juga akan memberikan prompt yang bisa kita copy paste dan dimasukkan di sini gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, kalau yang sebelah kanan ini adalah proyek-proyek yang sedang atau yang sudah dilakukan ya, Kita coba prototype with AI, atau kalau Anda mempunyai workspace sendiri ya bisa menggunakan ini, atau mengambil repositori dari internet ya, atau repositori Anda sendiri dari GitHub ya. Itu masih teknis sekali. Saya pikir sampai di sini dulu. Ini ERP dasar untuk bisnis kita, biar ada ini prototype with AI. Nah, dia akan memberikan kita review. Ini tergantung koneksi internet masing-masing ya. Jadi kadang cepat, kadang lambat. Dia akan memberikan poin-poin dari aplikasi yang kita mau bikin ya. Tampilan laba, pendapatan, ini bisa diedit ya dengan menekan tombol yang atas ini ya. Warnanya pun juga bisa kita rubah-rubah ya, dengan mengedit customize. Anda bisa misalnya mendapatkan tampilan pendapatan ya, dan lain sebagainya. Misalnya ungu ini bisa diganti merah atau segala macam ya. Jadi masih customize, dia memberikan beberapa acuan-acuan. Kalau di sini dirasa sudah bisa, maka kita melanjut prototype this application ya. Kita klik saja. Jadi kita sudah tidak usah mikir belajar bahasa pemrograman web ya. Ini tool yang sangat-sangat bagus. Misalnya Anda mau bikin aplikasi pinjol gitu juga bisa. Ya. Anda masukkan nama customer, ya. Kemudian bikin perhitungannya per bulan, per hari, ya. Atau bunganya per detik ya, bisa. Kita tunggu dulu untuk memprosesnya. Yang bikin halaman secara global, ini bisa terlihat di sini ada layoutnya dia bikinin, kemudian kode globalnya dia bikinin, kemudian blueprint itu alur dari logika aplikasi ya, dia menggunakan Tailwind, dan dia menghitung skala periode.
dia akan mengecek status errornya dari aplikasi yang dia bikin. Nah, dan sudah jadi aplikasi. Ada pendapatan, keuangan cepat, ya, bulan ini, minggu ini periode yang tadi. Ini aplikasinya langsung sudah jadi. Oke, sekarang misalnya kita menginputkan pendapatan, misalnya gaji bulanan, jumlahnya 1.500.000. Hari ini gitu ya. Kemudian ini sudah kelihatan ya masuk datanya. Tapi teman-teman ini yang Anda masukkan ini belum terrekod secara sempurna ya, karena kita belum membuat sebuah database. Dan nanti akan saya tunjukkan ya caranya untuk benar-benar itu menjadi database. Kalau cuman begini saja pencatatan seperti ini, nanti Anda logout dari Firebase Studio, ininya akan hilang. Angka-angka yang sudah Anda masukkan akan hilang karena dia hanya menyimpan memori secara sementara. Hanya pengeluaran itu ya. Beli baju ya, ini kan masih ada begininya ya, nanti kita edit. Di baju misalnya 200.000 ya, di baju 25 misalnya. Nah, kemudian kita akan mengedit ini ya, misalnya pencatatan ini, misalnya pendapatan hanya kita tinggal ketik di sini, rubah pada kolom apa ini, misalnya ini ya, jumlah DR harus sama ya, DR pada, harus dijelaskan ini pada kolomnya apa, pada, kalau yang kotak dialog ini ya, kotak dialog ini namanya adalah card ya, atau kartu, pada kartu tambahan pendapatan. Jadi kita mau merubah ini di kartu ini yang namanya tambahkan pendapatan. Ini kita copy saja. Pendapatan, koma, menjadi bentuk rupiah setiap ya ini, atau Anda kasih contoh yang misal 00 jadi 00 jadi begitu secara otomatis.
rubah pada kolom jumlah pada kartu tambahan pendapatan. Jadi mau merubah form ini ya, kolom jumlah ya, menjadi bentuk rupiah. Misal Anda kasih contoh 1 juta menjadi 100.0 secara otomatis. Dan di sini masih ada tanda panah ini ya. Dan hilangkan tanda panah di kolom. Ini kita coba hasilnya seperti apa. Saya akan memikirkan. Jadi pakai perintah bahasa Indonesia saja dia ini sudah mampu mendeteksi. Kita akan coba mendapatkan. Nah, ini segitiganya sudah hilang ya, panah atas bawah sudah hilang. Kita coba tuliskan angka. Nah, dia otomatis akan menambahkan titik ya. Ya, kita tuliskan angka begini, dia akan menambah titik secara sendiri ya, secara otomatis. Oke, berarti sudah benar. Kemudian pendapatan sudah benar untuk inputnya, maka kita perintahkan kepada dia lakukan juga update, pada kartu pengeluaran. Nah, kita juga akan memerintahkan dia untuk melakukan hal yang sama ya, dari pendapatan ke kartu pengeluaran juga. Kita perintahkan apakah nanti akan sama. Nah, ini juga sudah terupdate ya, teman. Misalnya 500. Nah, sudah otomatis seperti ini. Oke. Terus misalnya kita akan suruh dia buat chart atau grafik yang menarik di bawah atau menarik di atas daftar transaksi atau kartu ya, atas kartu. Jadi kita akan menambahkan diantaranya ini, ya ini daftar transaksi, di atasnya kita ingin buat chart atau grafik yang menarik di atas kartu, ini kartu ya, card, ini sampai sini tuh namanya card, dalam card. Nah, ini juga card sendiri, ini card juga, ini card juga ya. Jadi kita perintahkan buat grafik yang menarik di atas kartu daftar transaksi yang menampilkan
pendapatan dan pengeluaran. Kita coba perintahkan. Ya. Tunggu dulu sejenak. Nah, ini udah jadi ya. Sebenarnya ada grafiknya, pendapatan pengeluaran kecil sekali 200.000 ini ya. Tapi ya udah lumayan lah, kita bisa bikin grafik hanya dengan mengetik saja. Nah, kemudian misalnya ini kan pendapatan pengeluaran, misalnya kita pengen ada menu di samping kiri ya, biar seperti dashboard gitu misalnya. Kita coba perintahkan buat menu sidebar. Sidebar itu ini ya, sebelah kanan kiri ini ya, sidebar. Buat menu sidebar yang berisi misalnya pendapatan, pengeluaran, misalnya catatan ya, misalnya catatan. Kita perintahkan dia membuat menu di sebelah kiri ya, side di samping ya, side itu samping yang berisi menunya tentang pendapatan pengeluaran. Jadi Anda sangat mudah ya kalau mau bikin aplikasi, tinggal perintah-perintah saja. Sudah bikin aplikasi yang tujuan dari aplikasi adalah untuk memudahkan kita ya, memudahkan kita dalam menghitung misalnya. Nah ini sudah ada ini keuangan cepat, atau Anda ganti keuangan cepat dengan rupiah cepat gitu. Boleh juga. Pengeluaran kita pengguna demo keluar ukuran. Ini belum muncul ininya ya, belum muncul halamannya. Jadi kita perintahkan misalnya pada menu sidebar pendapatan
pendapatan on click ya, on click pendapatan on click memunculkan form input pendapatan. Jadi kita maunya kalau pendapatan ini diklik maka halaman munculkan halaman ya, misalnya halaman form input dari pendapatan. Seperti ini maksudnya. Akan termasuk tanggal masuk pencatatan tanggal di tanggal berapa gitu, kita klik di sini, tambahkan pendapatan. Nah ini sama kayak ini kalau kita copy saja berarti muncul halaman form input. Nah ini di paste aja, input tambahkan pendapatan, klik. Kita coba, kita mau kalau pendapatan ini diklik munculnya form pendapatan ini ya. Aturan ini juga sama, nanti perintahnya juga di menu pengaturan mau dimunculkan apa gitu. Ya si Gemini juga bisa bahasa Indonesia nih jawabannya, sambil kita cek ya, tapi tetap kita harus sebagai pengguna, sebagai akademisi tetap harus mengecek ya, kita tetap harus membaca apa respon dari ini si Gemini ini ya. Nah sekarang sudah bisa ya. Nah, pendapatan selain dari klik sini juga bisa dari klik sini. Kemudian lakukan hal yang sama dengan pengeluaran, menu pengeluaran. Misalnya seperti itu. Pengeluaran, kita coba kita lakukan perintah yang sama atas apa yang si Gemini lakukan atau Firebase Studio lakukan terhadap menu pendapatan yang atas ini. Kita mau pengeluaran juga di ini ya, dibikinkan juga. Ini memudahkan kita bisa melihat kira-kira kalau ini pencatatan misalnya keuangan warung gitu ya, kita punya warung gitu, kadang-kadang kita lupa ya sebagai pengganti buku ya. Kalau di warung Madura itu kan kalau kasbon gitu kan sering lupa, ini nanti bisa dimodif. Pengeluaran
ternyata pengeluaran sudah bisa muncul. Kemudian catatan transaksi ya tergantung ini ya, misalnya menu catatan transaksi akan menampilkan misalnya apa, misalnya catatan transaksi menampilkan kolom apa saja, misalnya tanggal dan menampilkan kolom tanggal dan kolom input catatan ya, gitu hanya begitu. Kita coba, jadi saya mau catatan transaksi ini nanti ada menu untuk memilih tanggal ya, kapan catatan tersebut mau dilakukan, dan bisa kita menulis misalnya si A utang kopi kapal api 3.000, B sekian, misalnya begitu. Tergantung daya imajinasi rekan-rekan semuanya. Jadi kita live ya, ini ada uang masuk. Pak, ditambahkan transaksi. Transaksi ini masuk tanggal berapa, misalnya hari ini catatan uji berbelanja kopi kalau api kapal api, sabun, luk, misalnya, kemudian lagi misalnya teh botol 2 gitu ya, misalnya ini contoh saja. Kita simpan catatan, oh tidak boleh kosong, berarti kita misalnya tes catatan ditambahkan. Kita lihat di bawah sudah ada keterangannya. Ini juga bisa dikaitkan misalnya dengan pendapatan warung gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan di pengeluaran ini ya, misalnya pendapatan kita tambahkan di catatan tombol gitu misalnya, dan nanti bisa dikorelasikan dengan pengeluaran gitu. Jadi bisa seperti itu. Ya, jadi misalnya catatan ini bisa dikorelasikan dengan ini pengeluarannya apa saja. Nah itu nanti bisa Anda kaitkan catatan ini dengan pengeluaran, atau
ya, atau catatan ini menjadi terpisah, atau pengeluaran ini di deskripsi juga Anda bikin misalnya pencatatan ya, atau di sini Anda tambahkan kolom catatan ya, misalnya pengeluaran pada, misalnya ini contoh saja ya, nanti Anda bisa kreasi sendiri. Misalnya pada kartu, nah ini biar kita nggak salah ketik, copy, pada kartu tambahkan pengeluaran, tambahkan kolom catatan di bawah kolom tanggal, misalnya seperti itu ya. Jadi saya mau ini tambah satu kolom lagi untuk bikin catatan ya, kolom tanggal gitu. Coba kita eksekusi ya. Nah, ini yang terjadi ini kan belum ada transaksi, padahal tadi sudah ada transaksi kan. Nah, ini ya yang disebut dengan belum ada database ya, yang buat menyimpan data tadi. Data tadi akan di-refresh lagi ketika kita membuat perubahan lain. Nah, jadi ini yang dimaksud yang tadi loh, data tadi kok nggak ada gitu atau hilang ya, ini memang belum membuat database. Jadi kita akan melihat aplikasi ini berjalan gitu, itu dulu. Nanti setelah aplikasi ini prototipenya sudah sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan membuat database. Pendapatan belum muncul. Oh, ini di pengeluaran tadi ya. Jadi kita lakukan hal sama untuk pendapatan. Lakukan update yang sama di menu apa tadi? Tambahkan pendapatan. Kita copy menu kartu itu, tambahkan pendapatan, kita copy ya. Atau kalau Anda pertama kali bikin Visual Studio, masih contoh dari Visual Studio masih bahasa Inggris semua ya, tinggal suruh rubah aplikasi menjadi berbahasa Indonesia misalnya, begitu juga nanti semuanya akan berubah ke bahasa Indonesia. Terus misalnya di sini masih dolar gitu ya, Anda bisa rubah kurs mata uang menjadi rupiah. Nah, misal dolar menjadi Rp gitu ya, simbol dolar menjadi Rp. Ini nanti di Gemini atau Firebase Studio itu akan merubah aplikasi kita. Ini sudah dilakukan ya. Ya, menambahkan kolom catatan, tambahan pendapatan. Nanti kita cek lagi. Oke, pengeluaran catatan sudah ada, kemudian pendapatan catatan juga sudah ada, misalnya seperti itu. Oke, kemudian
kita akan membuat database ya. Karena ini contoh saja, nanti menunya bisa Anda eksperimen sendiri ya, cara tambahin menu apa gitu, misalnya upload foto atau apa, atau Anda bikin Instagram sendiri juga bisa ya. Jadi Anda eksperimen sendiri, karena biar cepat saja. Buatkan database untuk ya, misalnya pendapatan dan pengeluaran. Kita akan merekod semua form-form di sini ke dalam database agar nggak hilang ya, karena ini jadi nol semua karena kita belum punya database. Buatkan database untuk pendapatan dan pengeluaran. Jadi teman-teman harus lengkap ya di sini untuk bikin promnya itu harus jelas biar dia paham database apa. Jangan cuman buatkan database, dia nggak ngerti database-nya seperti apa. Maksudnya buatkan database untuk pendapatan dan pengeluaran. Kan jadi merintahnya itu jelas agar si AI Gemini ini atau Firefish Studio AI ini paham. Ya, kita coba. Nanti ada sedikit modifikasi yang berkaitan dengan Firefish ya. Kalau ini kan Firefish Studio, nanti kita akan ke setting di Firefish atau main core-nya dari Firefish Studio. Pasti nanti ini akan banyak atau ada beberapa error. Karena kita perlu men-setting atau mengkonekkan aplikasi ini dengan database. Dan ini nanti untuk UAS-nya adalah pengoperasian dari aplikasi yang Anda bikin. Kalau hari ini, sekarang ini, ya adalah cara untuk membuat aplikasinya. Jadi nanti Anda presentasinya adalah menjelaskan apa sih aplikasi yang Anda bikin. Ya. Jadi UAS-nya itu seperti itu, bisa Anda kerjakan dari sekarang ya. Jadi sudah saya beri kisi-kisi, kita masih ada waktu sekitar 1 bulan ya untuk menuju ke UAS. Maka nanti Anda presentasinya adalah menjalankan, misalnya contoh nih seperti saya membuat keuangan sistem keuangan yang sederhana ya, memanage. Ini kok malah nggak ada error. Kita cek dulu ya, berarti setelah di Firefish ini kita menuju Firefish Studio ya, kita menuju ke Firefish ya. Kita cek dulu. Kita sharingnya, kita menuju ke
lihat juga. Kita tekan Firebase ya. Nah, Firebase, bukan Firebase Studio, kita Firebase. Nah, klik. Kita login dengan email yang sama. Kita sudah login. Ini Firebase, bukan Firebase Studio, ada dua. Kita login dengan akun email yang sama, kemudian klik go to console. Kita akan cek apakah database kemudian Firebase, kemudian create Firebase project. Kita bikin keuangan cepat tadi ya, keuangan cepat. Kita continue saja. Akunnya kita default, kita pilih yang default saja, default akun Firebase. Kita create project, dia akan proses pembikinan database ya, semudah itu. Your Firebase project is ready. Kita akan mendapatkan database seperti ini ya. Kita di build ya. Kemudian kita cari Firebase data, Firestore database. Pastikan di sini sudah masuk ke keuangan cepat. Ini create database. Di keuangan cepat ini kita create database. Yang di sini kita tinggal misalnya location, karena ini nggak bisa berubah ya. Kita location cari aja Jakarta ya. Asia Southeast 2 Jakarta. Jadi database kita di indeks di Jakarta ini. Kenapa harus Jakarta? Karena harus yang dekat dengan kita ya. Kemudian kita next, kemudian production mode atau start in test mode ini, kalau ini langsung diproduksi, kalau yang start ini dia mempunyai expired ya. Kalau kita masih coba-coba testing dia 30 hari, memberi kesempatan untuk menyimpan data selama 30 hari. Tapi kalau start production kita tidak akan expired ya. Kita coba yang boleh ya, mau start, mau tes, mau production boleh, sama aja. Yang jelas kalau tes mode ini hanya 30 hari. Tinggal create saja. Tunggu untuk pembuatan database. Nah, database-nya udah seperti ini. Ini biarkan saja, nanti kolom-kolom yang terjadi di sini adalah otomatis dari aplikasi. Jadi kita nggak perlu menambahkan apa-apa. Ini yang penting Anda tahu adalah ini form data, ini rules atau aturan untuk menghapus, mendelete ya, di database ini nggak usah dirubah-rubah. Oke, kemudian di keuangan cepat ini ya, kita klik yang gambar 3D ini, project setting. Nah, kita akan punya data seperti ini ya, project name. Nah, ini kemudian kita pilih yang projectnya adalah, kalau mau Android seperti ini, kalau iOS ini kita pilih yang web-based saja dulu. Kemudian
database-nya up keuangan up, ya register. Ini boleh dicentang, boleh tidak. Ini untuk hosting aja, untuk kalau kita bermain itu. Ini ada seperti ini, kita langsung, ini untuk pengenalan di aplikasi ya. Jadi dari tulisan sebanyak ini yang diperlukan hanya apiki aja ini. Ya, apikinya apa, keuangan apa. Ini untuk ngasih tahu bahwa ini loh, alamat ini loh, database-nya dari aplikasi ini, ya, yang paling penting di sini. Ya. Kemudian continue to console. Nah, sini bisa dilihat di bawah ini yang tadi tulisan tadi. Cukup seperti itu, ya. Ini sama aja, ini berbeda bentuk aja. Nah, ini lebih simpel ya, nggak banyak tulisan, tapi intinya sama aja. Nah, setelah kita bikin database, ya, kita kembali ke tadi aplikasinya tadi, Firebase Studio. Ya. Kita kembali ke Firebase Studio. Nah, sini ya. Kemudian kita cek tagnya di mana? Tagnya di sini, switch to kode. Ya. Nah, ini adalah file-file yang telah kita bikin tadi. Ya. Kalau push, tag. Tagnya sudah tersambung, kita switch lagi ke prototype. Jadi kita isikan. Nah, ini ada satu isu. Nah, kalau ada error ini kita klik, kita fix error. Jadi dia akan memperbaiki sendiri error yang jadi. Kita tes lagi. Ya, modal warung. Terus modal warung hanya 5 juta gitu ya. Ada 31. Modal pertama warung. Sudah bisa ya. Kita tanya apakah data aplikasi sudah termigrasi dengan database. Coba cek. Kita pastikan apakah aplikasi yang kita lakukan ini sudah terkoneksi dengan database. Kita tanya sama Gemini.
ternyata belum terhubung. Saat ini data aplikasi Anda seperti transaksi bahwa terhubung dengan Firebase. Nah, kalau terjadi ini, nah, jika Anda ingin memindahkan penyimpanan dari local store ke Firestore, saya akan bantu Anda melakukannya. Apakah Anda ingin melanjutkan migrasi ke Firestore? Ya. Proses. Jadi yang tadi dimasukkan hilang ya, karena memang belum terhubung dengan database. Jadi kadang-kadang AI ini ngawur. Ya. Jangan 100% percaya dengan AI. Kita harus mengecek apakah dia bekerja benar atau tidak, atau kita perintahkan sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Jadi buktinya saya suruh ke database, ternyata dia berbohong gitu ya. Bohong, akan-akan sudah. Nah, ini kan saya perintahkan nih, buatkan database untuk pendapatan dan pengeluaran. Baik, saya akan membantu Anda struktur lebih terus. Seakan-akan dia kerja nih. Nah, ternyata setelah saya cek, ya, ternyata belum terkoneksi. Nah, itulah fungsinya kita. Jangan 100% percaya dengan AI. Harus ada cross check. Benar nggak ini kerjakan atau tidak. Nah, ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Isi kredensial Firebase, buka, SSD client, DS kredensial yang tadi, Pak, kita ke RC lib Firebase client. Gimana? Ya, kita rubah dulu ke kodenya. Kita cek RC mana tadi kredensial. Firebase client. Client. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Kita tinggal ganti ini aja. Kita lihat di tadi saya akan suruh
Ya. Nah, ini kita copy saja, kita copy, paling kita kasih notepad, not. Kita masukkan ke tadi. Ini. Kita paste saja. Sebenarnya dari tadi ya, outdoor domain. Di dalam titik 2 ya, teman-teman ya. Di titik 2-nya jangan hilang. Yang database tadi, kita copy, kita paste. Copy. Oke, setelah itu sudah selesai, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 informasi yang dimasukkan ke aplikasi kita. Jadi dapatnya ini dari mana? Dapatnya dari Firebase tadi. Ya. Firebase yang tadi. Nah, dari sini. Ya, dapatnya dari aplikasi ini, dari sini ke sini, di copy, dimasukkan ke aplikasi yang tadi. Ya, keuangan ini dari sini, ini dari sini. Jadi biar aplikasi kita tahu, oh ini loh alamat database-nya. Nah, settingnya cuma di sini. Ini sampai ini. Jadi cuma ini saja ya. Ini saja, tetapi hanya di dalam tanda petik ini saja yang di copy ya. Copy ke aplikasi kita. Ini paste di sini, kemudian paste di sini, paste di sini. Nah, kalau sudah ya sudah. Ya, kita kembali ke tadi. Kita akan masukkan data. Kan dia sudah kasih tahu isi kredensial Firebase, buka file yang di sini nih, src lib firebase client.ts. Gimana file ini? Dan nanti kita buka di sini tadi, switch kode, kita cari di sebelah Explorer ini, src, ya, ini misalnya masih tertutup nih. Nah, ini kan, ini src, kemudian lib, kemudian Firebase, kita buka lagi client. Hasilnya muncul di sini. Nah, kalau ini filenya lain lagi, ini lain lagi. Berarti kalau sudah ini diisi, kita balik ke yang tadi.
sini kita coba isikan misalnya deskripsinya adalah model warung gitu ya, misalnya jumlahnya 5 juta tanggal 31 Mei misalnya. Kemudian catatannya adalah model pertama warung, kita simpan. Oke, kita cek lagi ya, kita cek lagi ke Firebase-nya, bukan Firebase Studio ya, kita cek lagi ke database di Firebase. Pindah terus. Nah, tadi kan di sini kita cek ke Firebase yang bentuk kolom tadi. Nah, dia sudah menambahkan ini user. Ini nggak usah ditambahkan ya. Dia nanti otomatis akan mengisi kolom-kolom di sini. Jadi Anda nggak usah ngisi kolom, udah yang penting yang penting tadi di project overview, diklik project setting. Nah, sarana komunikasinya ada di sini, API key dan lain sebagainya. Oke, kita balik lagi ke balik terus. Nah, seperti itu ya, pendapatan, pengeluaran, misalnya di baju yang 500.000 L29 di baju anak itu. Ini ada pendapatan pengeluar tes ya, kurang lebih seperti itu ya. Terus untuk loginnya juga, untuk masuk ke aplikasi ini juga ini ya, menggunakan aturan security rules demo user 123. Ini sudah dikasih tahu. Jadi intinya adalah ya, isi kredensial Firebase di sini. Bisa juga nggak di sini ya, tergantung nanti hasil dari di AI. Jadi kita nggak selalu di tempatnya di file ini, nggak, tergantung konfigurasi dari si AI ini bikin itu di mana, tinggal kita cari pakai yang di sini switch to folder, terus kita pastekan di file ini ya. Terus sebelumnya mengaktifkan Firestore ya, kita sudah tadi membuat database tadi, kemudian atur security rules. Security rules adalah di database tadi ya. Di database tadi security rules-nya diatur. Nah, harusnya aplikasi kita sudah berjalan. Ya. Oke, saya kira begitu. Ya, rekan-rekan. Jadi untuk pembuatan aplikasi sederhana ya, yang melibatkan platform Firebase Studio dan Firebase. Nah, jadi sangat mudah. Nanti UAS-nya adalah aplikasi yang sudah Anda bikin ini ya, itu dipresentasikan dalam bentuk video dan muka Anda terlihat ya, presentasikan. Jadi misalnya begini, misalnya saya membuat aplikasi keuangan cepat dengan menu-menu pendapatan, pengeluaran, serta catatan transaksi. Nah, pendapatan kita bisa dilihat ini untuk menambahkan pencatatan pendapatan di keuangan, aplikasi keuangan cepat. Misalnya ini dan kita simpan. Nah, kemudian di situ juga kita membuatkan sebuah visualisasi pendapatan tentang memonitor bagaimana tingginya pendapatan dan pengeluaran pada bulan ini misalnya, atau Anda bikin daftar transaksi beberapa bulan ini karena hanya Mei saja ya. Jadi kalau ada Juni, Juli, Agustus Anda bikin datanya ya, berarti di sini gambarnya lebih bagus lagi ya, ada beberapa bulan, jadi nanti bisa
Ini per transaksi. Nah, dengan daftar transaksi seperti ini, ya, karena itu. Nah, aplikasi ini sangat berguna untuk UMKM kelas warungan misalnya, untuk pencatatan atau memanajemen informasi tentang pengeluaran dan pendapatan serta total laba. Ini menyebabkan kita bisa memprediksi beberapa item barang atau beberapa pengeluaran atau pendapatan yang diperoleh oleh UMKM, misalnya keuangan warung keuangan cepat misalnya, seperti itu ya. Anda lebih jago lah, kurang lebih presentasinya seperti itu. Jadi bukan presentasi ini ya, bukan presentasi bikin aplikasi ya tapi aplikasi ini setelah jadi Anda bikin lah, itu Anda jelaskan kepada pemirsa yang dalam bentuk video. Jadi saya kira untuk masalah publish ini tidak begitu masalah, karena Anda kan pasti sudah bikin ini ya. Ini jadi kalau mau yang lebih jendela, lebih gede lagi, Anda bisa memulainya dari sini. Ya, di klik yang tadi Anda akan mendapatkan satu halaman web penuh, dan kalau mau berbagi bisa di share link ini, kemudian make preview publik ini diklik ya, jadi logo dunia ini, kemudian diklik lagi copy preview URL dan bisa disampaikan. Tapi ini nggak lama biasanya. Kalau sudah di copy seperti ini Anda berikan perintah di sini, maka di sini dia akan tertutup lagi share preview, karena Anda merubah isi yang ada di sini itu ya. Ini misalnya tambahkan menu foto, menu di sidebar, menu foto ya. Akan tes lagi ya kan. Saya mau ini ada misalnya buat upload foto ya, misalnya membikinkan. Ini contoh saja ya, saya akan menerangkan bahwa kalau ada perubahan itu di sininya publiknya ini terhenti atau menjadi hilang, harusnya seperti itu. Nah, ini tidak hilang ya, ini masih bisa ya. Jadi Anda bagikan lagi jadi publik, nah ini kopikan ya. Ini salah satu bug yang ada di Firebase Studio, masih karena ini baru meluncur 1 bulanan ya, jadi platform ini belum maksimal. Jadi kita punya masalah di sini, tapi tidak masalah karena kita tidak membagikan link lagi, tapi nanti Anda buat video di ini ya, aplikatif dari aplikasi yang Anda bikin, bukan video cara membuat aplikasi itu, tapi aplikatif dari aplikasi yang Anda bikin ini, Anda videokan tujuannya apa, manfaatnya apa, kegunaannya apa, cara menggunakannya seperti Anda praktekkan dalam video tersebut. Itu ada di UAS nanti ya. Jadi UAS nanti adalah memberikan link dari video yang Anda upload di YouTube ya, seperti UTS. Oke, saya kira cukup rekan-rekan ya, cukup seperti itu. Nanti bisa rekamannya di-upload di YouTube dan linknya bisa dikirim di grup ya, biar nanti yang ketinggalan tadi